Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang dan bahagia rasanya bisa hadir di hadapan kawan-kawan semua untuk bedah kasus pada kesempatan hari ini. Bersama dengan saya, Bang Bayu. Iya. Ini saya sampai batuk-batuk nih nyebut namanya kan ya. Bang, saking gantengnya gitu loh kan ya. Ampun, ampun. Jadi ada Bang Bayu bersama saya hari ini, kita akan coba bedah kasus. Mana Bang handphonenya, kondisinya? Ini Ya, Mbak. ini real dari konsumen, akan kita oprek, akan kita lihat. Nah ini begitu dinyalakan logo begini, kemudian kita tunggu sebentar, nanti dia mati. Pet. Nih, ya. Apa yang harus kita lakukan ya belum tahu, Kita tidak bisa menduga-duga. Oh hanya dengan begini, software saja kah, hardware kah? Makanya ini nanti harus kita kerjakan step by step sesuai SOP yang seharusnya. Oke? Ya. Nah, jadi ini kita bongkar dulu nih. Kita bongkar dulu handphonenya. Kemudian nanti kita analisa menggunakan power supply. Sambil saya siapkan power supply-nya ya, Bang ya. Oh, siap, Mbah Nobi. Mari kita eksekusi. Gas. SIM tray-nya mana, Mbah Trami? SIM Colokan SIM ejector. tray. Iya, SIM ejector. Ejektornya nih. Amin. Enak kayaknya posisi begini ya memang ya harusnya. Ya, kita Jadi, bisa sharing-sharing. Kayak podcast ya gitu ya. Belajar bareng, Mbah. Belajar bareng. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bang Bayu juga lega ya. Bisa setiap hari kita bedah kasus, karena sebenarnya kasus-kasus itu tiap hari ada. Banyak sekali. Ada, Kasus yang cuman juga setiap hari buka. waktu kita untuk unboxing pula, untuk bedah kasusnya itu yang kadang enggak ada, itu Waktu masalahnya. kita sambil belajar bareng teman-teman, kita analisa dulu kerusakannya ya, Mbak. Ya, betul. Jadi jangan main hajar-hajar saja. Ini power supply-nya tak taruh di mana biar kawan-kawan lihat ini. Di sini biar kameranya enggak banyak gitu. Sini aja ya. Itu nggak apa-apa, Mbak. Masuk lagi. Nah, sini saya geser sedikit. Nah, biar lagi. yang penting nampak aja begini. Iya, masuk, Gitu ya. masuk. Masuk ya. Masuk sekali, Mbak Tommy. Ya. Oke. Tuh. Kabel powernya. Lam. Masuk. Masuk. Dia tuh. Oh ya. Pinjam helm. Oh ya, pinjam, enggak apa-apa. Gas, gas. Ya. Santai ya kita. Sayangnya konten-konten gini enggak bisa saya kasih musik. Sebenarnya ambil dangdutan, rokokan, kopian gitu ya. Enak ya, Bang ya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Biar kita kerja Santai. santai. Tidak terbebanin oleh pekerjaan. Pekerjaan. Cuman ya ini takutnya kalau ada musiknya kena blokir. Dan tit. Iya, lalu kena hak cipta kita susah. Jadi oke, ini karena ini settingan meja pertama kali. Pertama kali kita ya, Mbak? Ini perdana ya, Mbak? Perdana kita ini. Nah, jadi Bang Bayu ngelihat power supply-nya di layar aja ya. Oke, oke. Mbak, tisunya tadi mana, Mbak? Apa? Minta tisunya, Mbak? Tisu. Tisu. Ini. Bukan tisu magic kan ya? Wah, janganlah kalau tisu magic nanti beda kerjaan lagi, Mbak. Oh iya, buat teman-teman kalau udah bongkar kan biasanya sering terjadi kotor di kamera. Ini kameranya kita pisahkan dulu. Pisahkan dulu. Jadi cari amannya. Cari amannya kamera itu dipisah, disimpan. Bila perlu siapkan wadah khusus. Iya, betul. Wadah khusus untuk menyimpan spare part yang sedang kita bongkar. Jangan sampai setelah selesai bingung kameranya mana. Ya kan? Sering itu terjadi di kota-kota besar begitu. Sering banget. Sering banget terjadi. Ini kita pisahkan dulu. Kita kasih tisu aja, insya Allah udah aman ini.
Abadikan dulu, Mbak. Oke, Simpan dulu, ini Mbak. simpan dulu. Kalau hilang sayang kena ini kan ya. Tadi kan rusaknya Lestat logo, Logo, ya, Mbak. Lestat Coba logo. kita cek baterainya dulu, masih ada ampernya enggak, Mbak, kira-kira? Ada tegangannya enggak? Iya, tegangannya. ampernya. Nanti kita set lagi posisi multitester, power supply, biar enak ini. Nah, yang panas, Bayu. Ya, ini teh tawar. Oke. Nah. Taruh sini dulu. Situ aja nggak? Nah, ya, taruh di bawah aja dulu, kan masih kerja nih. Oke. Ini punyamu. Oh ya udah lah, ngapain ya? Kamu mau di dalam apa di luar? Nah. Baterai ada tegangannya, Mbak, 3,7 volt itu, Mbak. Baterai ada tegangannya 3,7 volt. Kelihatan nggak itu? Berarti Kelihatan enggak ada masalah ya? Ya, Baterai iya. enggak ada masalah. Iya. Tuh. Kelihatan nggak itu? Oh ya, nampak. Bentar. Kita ceknya dulu. Itu, Mbak. Oke, 3,79 ya, 3,8 itu malah. Oh, 3,8 Jadi ya, Mbak. seharusnya udah normal, kuat ngangkat lah seharusnya. Aman sebenarnya. Aman. Baterai aman, lanjut. Baterai aman, lanjut. Kita coba cek area switch. Biasanya switch bermasalah. Coba dicek dulu. Switch on off-nya. Aman sih, Mbak. Nggak ada yang putus sih, Mbak. Nggak ada yang putus. Oke, ada nilai, ada ground. Ada nilai, ada ground semuanya. Oke, Aman. berarti on off aman Sulaiman. Aman Sulaiman. Lanjut. Lanjut. Coba kita cek mesinnya dulu. Kaleng masih aman semuanya. Kaleng komplit. Komplit, belum pernah kebongkar sama sekali. Ya, masih mulus-lus seperti Iya. pantat Amoy. Nah, nanti ini saya tinggal set dengan Bang Bayu alat apa yang dibutuhkan buat kenyamanan penyajian konten kepada kawan-kawan. Nih. Di setting dulu. Ini tanpa sensor ya kawan-kawan ya. Nggak ada rekayasa, nggak ada skip-skip. Ini fluk apa liquid? Apa itu, Mbak? Vapor deh, Mbak. Ya, kayak liquid ya. Kayak liquid. Fluk apa liquid nih, Mbak? Biasanya sering terjadi itu short di area PA sih, Mbak. Kayak gini, Mbak. Oke. Coba kita bongkar dulu kaleng PA-nya tuh. Kita pakai blower Dengan panas. Quick 861 DW dengan panas 365, angin 55. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dilap lah yuk. Janu.
Redmi Note 9 ini ya Bang ya? Iya, Redmi Note. Oke, Redmi Note 9. Saya buka juga buat skema ya, buat petunjuknya, charger data ini. Iya. Charger data kita buka. Siapa tahu nanti kita membutuhkan test point. Oke. Nih, jadi kaleng yang dibuka ini ada di posisi ini, Di atas slot SIM. di atas soket SIM ya. Iya. Oh ya, ini salah. PA 4G-nya. Iya. Nah, karena ini Terjadi. kawan-kawan yang sedang dilakukan, yang sedang kami lakukan ini adalah pengerjaan sesuai kebiasaan. Ya, jadi perlu saya tekankan ke kawan-kawan, biasanya kasus seperti ini itu yang bermasalah adalah IC PA. Karena dia short, PA-nya short, jadi dia nggak kuat ngangkat, langsung mati. Iya. Seperti itu kebiasaan. Nah, kalau tidak berdasarkan kebiasaan, kita bisa menggunakan SOP-nya, yaitu pertama paling tidak kita lihat menggunakan power supply, berapa arus waktu dia mati. Jadi begitu kita tekan on off, lalu lihat arusnya naik berapa, pas mati berapa arusnya. Apakah di situ ada lonjakan arus, ada lonjakan pemakaian tegangan atau tidak? Kalau memang iya, bisa jadi memang kita sinyalir PA-nya bermasalah. Nah, jadi ini kita lakukan SOP sesuai kebiasaan terlebih dahulu. Oke, jadi PA langsung kita angkat ya Bang ya? Angkat langsung. Jadi tidak usah kita ukur, gas langsung. Ini salah satu, saya katakan tadi, salah satu style pengerjaan berdasarkan kebiasaan. Mantap ya, langsung saja kerjakan. Tentu masing-masing style ada kelemahan kelebihan. Kelemahan model seperti ini, kelemahannya dulu, ya. Kelemahannya ketika kita angkat, malah timbul mungkin masalah baru, ya. Bisa timbul masalah baru, kepanasan dan lain sebagainya. Nah, padahal setelah kita angkat, mungkin dia tidak langsung normal. Masalah jadinya kita. Iya, iya. Ini kelemahannya. Tapi kelebihannya, model pengerjaan begini cepet. Ya, cepet banget. Ini ada yang geser enggak nih di sini? Mana? Kita bersihin dulu biar kelihatan. Ya. Ada ya, ada beberapa yang geser. Nah, ini harus kita rapikan terlebih dahulu. Biasa gini, sering terjadi di kota-kota besar. Ini tadi, ingat, real handphone dari konsumen. Mulai dari awal sampai nanti kita lihat, fix atau tidak. Fixnya berapa lama kita butuhkan waktu. Nah, ini yang nanti saya tekankan ke kawan-kawan. Kecepatan pengerjaan. Ya, kecepatan pengerjaan. Nah, ini karena tadi ada goyang ya, ada geser, tinggal kita lihat di sini komponen-komponen pasifnya, urut-urutannya. Jadi karena ada petunjuknya ini enak. Ada sebagian. Oke, nanti kita samakan dulu dengan realnya. Agak terhalang lampu, harusnya lampunya lebih pendek itu ya. Udah, cetok kamu. Ya, bawahnya. Oke. Sip. Oke. Sip. Kita rapikan. Perlu ini Iya, yuk. skemanya. Iya. Ini contohnya. Nah, ini. Kita rapikan sesuai dengan gambar real. Di itu, Bos.
Apa? Dibalik, Mbak. Oh, dibalik. Bisa nggak? Kalau nggak bisa gini aja, Mbak. Nggak mau tak balik ini aja, Mbak. Oh, kamu yang gambar saya yang terbalik ya. Oke. Oh, berarti atasnya tadi tuh. Iya, atasnya tadi. Oke, bisa ya? Naik lagi, Mbak. Oke. Dikit lagi. Iya. Gambar itunya, Mbak, skema Borneo-nya. Oke, ini skemanya. Oh, goyang. Ini pinset pengaruh banget, pinset saya. Iya. Padahal tuh pinset mahal itu. Udah bengkok-bengkok. Kosong, lilitan. Oh, ini tegak semua itu di situ ya. Iya, Pak. Tegak, ada datar itu di situ. Ini datar. Oke. Sip, satu. Oke, itu tegak semua. Oke. Cukup. Kemudian ada gang satu. Iya. Ya. Nah, yang nempel itu turun langsung les. Oke, yang bawah sip, pas. Sudah. Iya, itu datar. Ini gimana, Mbak? Skemanya, Mbak? Datar nih. Oh, naik. Oh, berdiri ya? Berdiri di tengah. Makan itu. Oke ya. Sip. Oke, bablas dikit. Iya. Agak liar dia ya kan? Iya, Pak. Oke. Oke, sip. Udah semuanya ya. Sudah tersusun kembali seperti semula. Nah, tinggal kita lihat apakah handphone ini normal atau tidak setelah kita angkat ICPA-nya. Kalau ternyata setelah diangkat ICPA dia menjadi normal, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti ICPA-nya. Jadi karena dia yang bikin short, dia yang bikin restart. Jadi nggak mungkin dia setelah kita cabut kita pasang kembali, nggak mungkin. Pasti harus ganti. Insya Allah aman. Oke, kita coba ya. Bismillah. Bismillah. Tuh. Oh, loading dulu. Agak lama nih nampaknya nih. Iya, tadi mati. Tadi beberapa detik langsung mati kan? Iya, Pak. Sip. Nah, itu tadi yang saya sampaikan kawan-kawan. Yang perlu diingat ya. Jadi ada SOP kebiasaan, ada SOP yang baku dalam setiap pengerjaan. Kalau memang dengan melepas PA secara umum
atau biasanya itu dia beres, dia normal, maka ya feel kita kuat, lakukan itu. Nah, bahkan tadi kita tidak cek and recheck lagi dengan menggunakan sebenarnya play. harus ada SOP dari awalnya. Soalnya ini udah kebiasaan. Gitu, ya, kan makanya saya bilang tadi kita bedakan juga sih, yang kita lakukan ini yang biasa gitu ya. Ya. Jadi mengabaikan cepat yang mana ya? Cepat ini. Terus mau pilih mana ya? Monggo. Tentu ada plus minusnya. Contoh nih, seandainya cara ini gagal, ternyata dia masih restart, kita bisa jadi menambah masalah baru. Contoh misalnya PA-nya kepanasan. Tadi berantakan, komponennya pada hilang. Ya kan? Iya, itu minusnya. Tapi plusnya kita jadi lebih cepat dalam pengerjaan. Bisa ditunggu setengah jam. Ini baru mulai dari awal tadi, ini baru 21 menit nih kita nih. Nah, bayangkan dalam setengah jam lah, anggap kata ya, setengah jam handphone orang jadi berapa? 300.000 ya. Iya, kurang lebih segitu, Mbak. Paling tidak ya. Paling enggak segitu. Nah, paling tidak segitu. Cuman masalahnya kita ready stok enggak PA-nya. Spare part-nya. Paling tidak kalau sampai ini normal, ya loading. Paling enggak kita harus cari kanibalan atau enggak. Oh, alhamdulillah masuk menu, Mbak. Ini ya, masuk menu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Oke, tinggal kita carikan kanibalan. Biasanya carikan yo, ada enggak? Ini kodenya berapa? Kodenya ini, Mbak, sebentar. Kita lihat dulu, Mbak. Redmi Note 9. Redmi Note 9. Itu biasanya Redmi 5A bisa, Mbak, itu. Mana? Ada 5A kita. Itu biasanya pakai PA-nya 5A bisa, Mbak. Nih. Tadi kan ya. Oh, ini VC7643. VC7643 ini di mikroskop. Nah, jadi ini kerjasama yang baik saya pikir ya. Ini alhamdulillah udah nyala. Bisa dilihat dari mana nih, Pak? Ya. Nah, ini kawan-kawan, tadi restart ya. Sekarang sudah normal. Itu normal tapi belum keluar sinyal. Belum keluar sinyal. Soalnya ya, artinya biang keroknya sudah ketemu. Ya, tinggal kita lanjutkan dengan mengganti PA-nya. PA-nya. Iya, ganti PA-nya insyaallah. Oke. Di sini agak panas banget di sini nih. Di blok ini. Ini blok apa ini ya? Panas banget. Blok power biasanya, Mbak. Power ya. Blok power. Tapi emang begitu biasanya. Biasa begitu panas ya. Karena buka-buka kaleng. Gitu. Blok power. Ada. Coba. Oh iya, ini ada kanibalan. Pakai Redmi 5A biasanya. Oh, ini juga ada mesin ternyata, Mbak. Ah, monggo. Kalau nggak salah, Mbak. Mana yang ada? Bisa ya, 5A bisa. 5A bisa. 6A juga bisa. 5A juga bisa. 77645. Coba ini pakai yang 5A. Dan karena ini betul-betul no sensor, berapa lama nih sampai selesai kita lihat. Nah, tanpa sensor, tanpa edit. Yuk, tanggem yang itu nggak ya? Oh, ini aja bisa. Tanggem yang bagus itu apa ya? Yang enak. Apa itu, yuk? Tanggem yang bagus. KZT Ya, itu itu ada. lumayan sih bagus, ya. Tanggem tuh lo tatakan jepit PCB. Yang bagus. Nah. Yang bagus itu loh, yang kayak dorong. Kita ini, Mbah, pakai kanibalan Redmi 5A ini, Mbah. Oke. Bapaknya, Mbah. Jadi kawan-kawan ini kita ngambil PA-nya Redmi 5A. Kawan-kawan sekalian, IC PA punya karakteristik yang sangat riskan, sensitif terhadap panas. Iya. Ya, jadi kalau sampai dengan model cabutan begini mati, ya harus dimaklumi.
Ini sejak zaman dahulu kala, ya dari zaman Nokia yang namanya PA itu, Iya, Mbak. kelamaan kepanasan mati bahkan konslet Iya. gitu. Kayak nanti ini kita lihat, mudah-mudahan soft ya. Oke, Semoga saja. ini udah kita angkat. Ini hari pertama kita kolaborasi, Dadakan juga. ya, dadakan juga. Susunan peralatan juga belum begitu pas. Makanya ke depan ini saya pengennya bikin materi ya begini kayak podcast gitu ya, Iya, bener. wawancara. Bahkan nanti Bener-bener real. dalam pengembangan ilmu kita, kawan-kawan, saya pengen nih nanti upgrade, ada bincang-bincang, obrol-obrol seputar perservisan. Iya. Bukan hanya perjandaan loh, perservisan juga harus kita upgrade. Jadi bagaimana kita mengatasi berbagai macam kasus yang ada di lapangan yang belum pernah terjadi. Nah, kita analisa bersama menggunakan skema, berdasarkan logika-logika elektronik, gitu ya. Pengennya seperti itu nantinya. Ya, mudah-mudahan dengan podcast, ya, istilahnya seperti itu, lebih memantapkan lagi ilmunya kawan-kawan. Saya sendiri terus terang, tentulah dalam pengerjaan itu tidak selalu dapat yang grace. Iya, bener. Setiap pengerjaan itu nggak langsung semuanya pasti down tuh nggak mungkin. Berarti ada kendala juga di Itu lapangan. salah satunya. Dan juga kan kadang nih banyak kasus lagi booming misalnya. Contoh Poco M3 ya, Iya. yang mati karena IC kaleng itu. Iya. Nah, saya belum pernah dapat malah. Itu IC cuan tuh kalau kata-kata anak sini, Mbak. IC cuan ya. Jadi yang penting bongkar kalengnya. Sudah. Single kaleng down. Down ya. Paling nggak ya Pak diganti lah Mbak, dikasih punya A3S bisa itu. Itu sebenarnya regulator VPA APT. Oh gitu. Ya. Jadi dia regulator untuk mengubah VBAT Iya. menjadi VPA APT, tegangan untuk PA. Tegangan untuk PA. Nah, tegangan untuk PA. Mbak itu titiknya di mana Mbak? Itunya. Oke. Titik itunya Mbak. Coba. Kanan atas. Coba hitung. Coba perkecil Mbak. Itunya Mbak. Oh kalengnya gini berarti. Oh gini kanan atas gini. Ya. Oh iya. Oke. Oke. Oke Mbak. Ini mesinnya bekas kena air ini di foto Borneo ini. Mari kita pasang. Tajamkan dikit lensa. Lensa. Oke, tadi. Oke, sip. Oke. Nah, ini IC punyanya Skywalk. Kalau memang cocok, nggak ada masalah. Bismillah. Ada dua cara pemasangan IC kelabang, IC FMD seperti ini. Yang kaki-kakinya di samping seperti IC PA pada umumnya. Yang pertama, boleh kita panaskan terlebih dahulu landasannya, atau langsung kita tempel seperti ini. Nah, ada kelemahan-kelebihan juga masing-masing. Iya. Kalau kita pasang, apalagi dengan flak, lari-lari dia Pasti biasanya. lari Mbak. Lari-lari. Kayak cinta dikejar lari. Oh, gitu ya. Gitu Mbak. Se- Biar nak cari Seperti Gio ngejar Nadia gitu ya. Iya. Lari-lari. Oh, enggak ngejar kah? Oh, enggak. Ya udah, toh tinggalkan saja. Ngapain kan? Nemen nih. Belajar bareng ya teman-teman, kita intermezzo biar enggak terlalu Sepaneng. paneng nggak tambah Tommy. Aku juga masih belajar teman-teman. Sama-sama belajar kita. Sama, semuanya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ya, nggak ada yang paling pintar, paling jago tuh udah ada. Nggak ada. Kenapa? Teknologi selalu berkembang. Ya, hari ini kamu jago, oke, ngelotok ilmu. Ya, begitu ada keluar handphone baru, apa kamu udah paham?
paham dengan sendirinya, apalagi tidak baca skema. Nggak bisa. Ya, tetap di atas langit selalu ada langit. Iya. Tidak perlu cetak apa-apa. Nggak apa-apa karena kita ambil dari cabutan, bawahnya udah ada kaki-kaki timahnya. Iya. Dan untuk FMD ya tentu tidak perlu dicetak. Soalnya saya sering pakai cetak. Oh, Ngapain gitu. dicetak? PA dicetak. PA tambahin timah aja. Soalnya kalau pasang langsung kan kebanyakan gagal. Oh Iya. gitu. Kalau pasang langsung kebanyakan gagal. Ya karena yang baru. Yang baru apa yang second? Yang cabutan. Yang cabutan ya enggak perlu tuh yo. Wong ini FMD, kaki-kakinya sudah ada timah semua. Itu setel sih, Mbak. Kesenangan sih, Mbak. Iya. Kebiasaan kayaknya, Mbak. Ya mungkin waktu belajarnya begitu. Oh gitu, Mbak. Agak miring-miring dikit ini nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Yang penting kan kakinya, connect. pas. Iya, ini. Iya. Saya garap juga agak miring ini. Ya biasa, sering terjadi di kota-kota besar. Oke, saya sweet. Mesin aja tak bersihin ini, Mbak. Apalagi Hatimu. mari kita coba, teman-teman. Iya, Mas Gio. Gini, Mas Gio. Oh iya. Iya. Siapkan kartu aja. Iya. Atau paling tidak jangan kartu dulu. Nge-restart nggak gitu Iya. kan, ya? Masih kembali semula nggak? Enggak. Gitu. Iya, coba dulu. Kalau ngerestartnya kayaknya udah enggak sih, Mbak. Soalnya ini kayak berarti PA-nya ini aman, enggak konslet. Oh, berarti PA-nya aman. Kalau saya kemarin dulu sering lihatnya ini Pak, apa? Lihat panggilan darurat atau Ah. tidak ada layanan. Ah. Oh gitu. Darurat dipasang kartu, Ah. kemungkinan besar bisa. Oh gitu. Itu salah satu ciri. Salah satu titik. Iya, makanya PA ini sejak berabad-abad lamanya, sejak handphone zaman Nabi Nuh, ya, sampai sekarang, ada kebiasaan gitu loh. Ya, dari Nokia dulu. Begitu kita nyalakan, ada sinyal nih, jepret. 5 detik, 10 detik, hilang sinyalnya. PA. Gitu loh. Bahkan, parah-parahnya dia, dinyalakan langsung mati. Muncul menu langsung mati. PA. Kayak gini tadi, jangankan muncul menu, baru logo doang. Belum loading itu. Paling 2-3 detik langsung mati. PA. Gitu. Nah, itulah ilmu-ilmu kebiasaan tadi bisa kita dapat dari apa? Dari jam terbang. Kalau jam terbang kita nggak ada, yang garap sesekali. Ya, itu tadi hand skill-nya pun, keterampilan tangannya pun itu juga diragukan. Seperti itu. Hiburannya dulu, rokokan dulu. Boleh kan, Mbak? Rokokan? Boleh. Ini kita santai seperti di pantai. Kerja santai ini. Iya. Oh ini ada. Sini rokok. Mbak Tommy dulu. pengen merokok juga ya. Nih, Jaluk. Iya. Ini murah tadi rokok ini saya coba. 20.000. Apa, 23.000. Rokok ini, timbang LA udah 32. Marlboro meneh. Oh iya. Marlboro 41 apa 42.000. Ngeri. Rokok kok 42.000. Ada dia. Teman-teman NSI rokoknya apa lagi? Iya. Komen ya. Ki. Ya. Rokoknya twist. Rokok baru nampaknya. Saya cek di Indomaret tadi, Alfamart. Jadi memang seperti saya katakan tadi, ada ilmu kebiasaan, ada ilmu sesuai SOP. Cepat mana? Efektif mana? Ya lihat sikon juga. Ya, lihat sikon. Nggak bisa disentuh, Betul, kelek kayak dia, Pak. nggak nge-lag. Kelek. Nah, kita lihat pokoknya apapun hasilnya, ya apapun hasilnya dari
penggantian PA ini ya kita lihat. Nah, nanti setelah kita ganti PA, betul-betulkah dia nge-lag setelah kita matikan, hidupkan lagi? Kalau ternyata iya, apakah ada pengaruh dari PA? Pertanyaannya kan begitu. Iya. Bisa jadi. Bisa banget. Nah, terus gimana Mbah cara ngatasinya? Dicabut lagi PA yang tadi. Iya. Dicabut, kita coba nyalakan. Ya. Apakah Kita coba ini dia normal? ya. Nah. Jadi ini coba tanpa SIM ya? Tanpa SIM. Tanpa SIM. Apa emang HP ini sing lemot? Nah, tinggal siap-siap satu PA lagi. Iya. Ya. Ada nggak Mas Gio? Coba PA. Ini tadi bangkian mesin apa Mas Gio? 6A. Silakan ya kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar. Apa ini? Sama ini. Masih Masih loading. loading. Oke. Iya. Masih loading Mbak Tommy. Zaman-zaman Nokia dulu gimana Mbak Tommy? Sama, kalau PA agak bermasalah, PA bermasalah dia restart. pasti gitu Mbak. Restart pasti sama aja. Jadi sebenarnya baik dulu ataupun sekarang ya teknologinya sama saja. Oh, gitu. Cara kerjanya sama. Saya belajar handphone ini ya, belajar memperbaiki handphone ini ya sejak 98. 98 saya sudah terjun. Oke, betul-betul servis terjun di lapangan 2003. 2005 baru buka LPK. Nah, rata-rata ya itu tadi ada ilmu kebiasaan. Iya, Ada ilmu coba. kebiasaannya. Ternyata setelah dipasang PA nih, contoh seperti ini, Iya. dia Ngeheng ini. ngeheng gitu kan ya. Iya. Pengaruh Coba cabut ya. lagi. Kita cabut PA-nya, lalu kita cek apakah Iya. dia nge-lag enggak? Iya. Ya, kalau ternyata dia tidak nge-lag, berarti pengaruh dari PA yang PA. tadi kita pasang. Begitu aja. Iya. Ya, jadi logika kita dimainkan sedikit supaya nanti cepat dalam menganalisa, mengeksekusi kerusakan. Kerusakan. Iya, betul Mbak. Nah, dukungan dari kawan-kawan tentu kami harapkan nantinya video-video bedah kasus ini akan kami masukkan ke sebuah aplikasi. Apa nama aplikasinya? RHS dulu, rahasia. Tetot gitu. Ya, masih rahasia. Jadi untuk mendukung dunia perservisan, memudahkan kawan-kawan, kita akan rekod semua bedah kasus. Ya, seperti senior-senior kita, Bang Teknisi Deso, Teknisi Musafir, kemudian Teknisi Cungkring, dan lain sebagainya. Ya, kita ini baru pemula, ya.
Tentu yang namanya pemula ini ya haruslah ya merujuk dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ini tolong videokan yuk, aku mau unboxing. Sama itu ditarik asap. Ini ditarik. Sambil garap TA, garap kerjaan, dah, sip. 1, 2, 3. Saya beli mic tadi. Ini abu-abu, gambarnya apa? Asap rokok, lupa nyalain exhaustnya. Sambil unboxing, beli mic tadi, instan, pengiriman instan dalam 2 jam. Jadi kayak pesan makanan aja, cepet langsung. Outset. Oke, ini ada barangnya yang didapat, ada mic-nya sama karaoke nih. Halo, ini ada wifi-nya. Receiver. Nah, receiver penerimanya ini kita kasih baterai, tutup, kemudian oh ini baterai cas kayaknya, ini baterai cas yuk. Iya. Oh, dapat baterai casnya ya, Bos? Iya, ini baterai cas nih. Ada apa? Ya ini bisa langsung dicas di mic-nya. Di sini di wireless-nya juga ada, harusnya ya ada colokan casnya. Type C malah. Ya, Type C. Cuman berapa tadi? 140.000, 160 dengan ongkir. Ini nyala. Nyala, kemudian ini kita on kan. Ini nyala ya. Kita coba langsung. Cek, 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 cek. Ini setelannya saya naikkan dulu. Sambil, oh ya, ini Bang Bayu lupa. Ini cek, cek. Cek, 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 cek. Bisa matikan dulu. Cek, cek, cek 1. Halo, halo. Ya, nanti tinggal dicoba di sana ya. Ini tetap sambil Bang Bayu coba ya, ngangkat ya. Iya, cabutan. Nyabut. Masih? Iya. Itu udah tanpa PA? Tanpa PA. Masih hang? Berarti ada masalah sesuatu? Iya. Lemot.
27. Sudah? Halo. Nah, ya. Tuh kan murah. Murah ya. 60. Ada ini mesti silakan. Udah. Daripada aku nanti kamu minta kalau kurang. Ya. Nanti udah diganti. Udah diganti Mas. Berapa 27? Oke. Sip. Yang penting sampai ke tiak ya Mas. 27. Ngerti Mas? Oke, siap. Ya, berarti 27 Mas. 27. Benar 27 ya. Sudah ya, nanti kan wirelessnya. Ini apa? Multitasking. Multitasking. Kita lihat riwayat tadi, ya. Kita lihat riwayatnya. Jadi tadi sebelum diganti, Iya. logo mati. Dicabut PA-nya normal, bisa dipakai-pakai, bisa digerak-gerakan. Ya, bisa disentuh. Kemudian kita ganti cabut PA cabutan. Iya. Ternyata nge-lag. Ngehang, ya dia nggak restart lagi, dicabut ininya, dicabut PA yang pengganti, ya. Juga ternyata sama aja, sama saja. Ini udah pakai yang PA yang baru lagi belum ya, masih tanpa PA, masih tanpa PA. Nah nanti ya supaya kita bisa lebih fokus kepada permasalahan, iya. Tanpa PA ini harus kita bereskan dulu nge-lag-nya, iya, Pak. Mau di software kah, mau apapun. Nanti harus kita bereskan terlebih dahulu. Yeah. Nah, terus apa yang mau kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Satu-satunya yang bisa kita lakukan pertama, yang wajib kita lakukan adalah di reset ke pengaturan pabrik. Yeah, paling tidak di wipe. Yeah. Wipe-nya bisa dari recovery. Bisa ini, Mbak. Bisa ya? Ada ya recovery-nya? Seperti itu. Jadi, nggak usah bingung. Inilah tantangan, tidak semudah itu, makanya nanti masalah harga, kawan-kawan, jangan mentang-mentang, oh PA-nya langsung menetapkan harga, tadi 300, ternyata waktu di flash masalah misalnya, MMC-nya masalah, kan lain ceritanya tuh lagi, PA iya, nanti ada proses software yang harus kita ikutkan, makanya kasus-kasus seperti ini biasanya kalau kita di sini, paling tidak 5-600 ribu. 5-600 itu all in. Cuman Bang Bayu kan belum buka harga ke konsumen. Belum. Nanti menyesuaikan. Iya. Ya, kalau ternyata harus flash dan sebagainya ya 400 gitu. Bisa tapi agak lemot ini, Mbak. Apa emang harus direset dulu ya? Jadi bisa tapi lemot. Nampaknya memang harus direset. Ini udah konfirmasi belum dengan konsumennya ini? Iya itu makanya. Nah, ini harus konfirmasi. Oke, kalau memang tidak memungkinkan kita selesaikan sekarang, ya kita harus konfirmasi ke konsumen, kita pending dulu. Iya. Oke? Tadi kan awalnya cuma mati total. Mati total. Restart, mati, nyala, mati lagi. Angkat PA normal. Iya. Tetapi tadi itu ya kita kurang lama ngetesnya ya. Terlalu seneng mungkin hatinya. Tidak kita coba-coba yang lain, fungsi yang lain-lain. Iya. Langsung gas ganti PA. Kayaknya ini harus konfirmasi dulu soalnya orangnya datanya hilang mau atau enggak. Ya nanti bermasalah kita. Iya. Oke. Kawan-kawan ini nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Iya. Ke video berikutnya kita konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kita cukupkan dulu. Nih, pending dulu sampai di sini. Sesegera mungkin kita konfirmasi ke pemilik handphone
apakah dia siap dengan di software ulang sehingga menyebabkan data hilang semua. Demikian kawan-kawan yang bisa kita sajikan pada pertemuan ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, analisanya bisa dicontoh, bisa diikuti. Kemudian tentu harapannya bisa menghasilkan cuan. Demikian, semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridha wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.